Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Masuk ke bab selanjutnya yang ke 74 ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'lam, dan ketahuilah, anna arwahasy syuhada, bahwasanya ruh-ruh para syuhada, fi hawasil tayrin khudrin tasrah fil jannah. Ya. Arwah para syuhada itu ada di sanad lain di jauf, di dalam, di dalam salah satu anggota tubuh dari seekor burung berwarna hijau, ya, yang ada di surga. Tasrah fil jannah. Ini burung bisa bolak-balik ke surga. Nanti kita jelaskan riwayat-riwayat yang ada menjelaskan tentang burung ini, ya. Wa ta'wi ila qanadil tahta al-'arsy, dan burung tersebut nanti pulangnya mereka bertengger di kanadil. Kanadil ini lampu-lampu gantung, jamak dari kindil, kayak lampu-lampu gantung. Apa bahasa ini? Lampion. Lampion? Ini lampion dah. Kanadil, ya. Jadi lampu-lampu digantung indah biasanya. Ada sanad yang mengatakan bahwasanya lampu-lampu tersebut dari emas. Yang itu berada di tahtal arsy, di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Menggantungnya itu di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mereka hidup di situ. Warwahul fujjar wal kufar, adapun arwahnya atau ruh-ruh para orang-orang fajir dan kafir, itu fi bi'ri barahud, itu berada di bi'r barahud, di sumur barahud. Sumur namanya barahud. Wahia fi sijin, dan sumur tersebut berada di sijin, di neraka, ya. Baik. Syarah yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau berkata, fa inna ar-ruh allati biha tahya al-insan wa yataharrak wa yudrik sirrun min asrarillah, bahwasanya ruh, ya, yang dengan itu hiduplah seorang manusia dan bergerak, itu adalah termasuk rahasia di antara rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illallah, tidaklah hakikatnya diketahui kecuali hanya oleh Allah. Ay la ya'lamu haqiqataha illallah, tidaklah mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu, yakni wahai Muhammad, tentang ruh, ya. Qulir ruhu min amri rabbi, maka katakan, yakni kepada mereka, bahwasanya ruh adalah urusan Rabbku, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan sesungguhnya kalian tidaklah diberikan pengetahuan tentang ruh tersebut kecuali hanya sedikit. Yakni perkara yang kita ketahui tentang ruh, karena hal tersebut gaib, ya, tidaklah kita ketahui kecuali hanya sebatas yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita, gitu, ya. Ala anna al-murad birruhuna, dan yang dimaksud dengan ruh di sini, ma yahya bihil insan, yaitu sesuatu yang dengannya hiduplah seorang
manusia wal hayawan, atau hiduplah seekor hewan, wasair dzawatil arwah, dan seluruh makhluk yang memiliki ruh. Waqil innal murad birruh, dan dikatakan bahwasanya maksud dari ruh adalah nau'un minal malaikah wallahu a'lam, adalah salah satu bentuk malaikat, wallahu a'lam. Ya. Warruh fil lughah, dan ruh dari sisi bahasa, tutlaq wa yuradu biha ma bihi hayatu dzawatil arwah, digunakan untuk menamai sesuatu yang dengan itu hiduplah setiap makhluk yang memiliki ruh. Li'annal hayat ala qismaini, dikarenakan kehidupan itu ada dua bentuk. Ya, ada dua bagian. Hayat harakah, kehidupan yang sifatnya harakah. Ya. Wa hadhihi takun fi dzawatil arwah. Yani hidup yang bergerak. Hidup makhluk yang hidup dalam artian dia bergerak. Nah, ini ada pada makhluk-makhluk zawat al-arwah, makhluk-makhluk yang memiliki ruh. Wa hayatu numu, ada bentuk kedua, jenis kedua, kehidupan yang sifatnya numu, pertumbuhan. Dari kecil membesar. Nah, itu pun kehidupan, itu bentuk kehidupan, kalaupun mungkin enggak mobile seperti manusia atau hewan, enggak bergeraknya. Ya, tapi itu pun bentuk kehidupan, seperti yang ada pada takun fil ashjar wan nabatat, seperti yang ada pada pohon-pohon dan tumbuhan. Wa minha hayatul janin, dan di antara bentuk hidup yang tumbuh adalah kehidupan janin yang ada di rahim, ya. Fi batni ummi, yang berada di dalam perut ibunya, qabla an tunfakha fihi ruh, sebelum ditiupkan ruh, yang di ruh harakah, padanya ada ruh numu, ya, padanya ada hayatu numu, kehidupan yang dalam artian tumbuh, ya. Fa idza nufikhat fihi ruh, namun apabila telah ditiupkan pada janin tersebut ruh, sarat fihi ruhul harakah, barulah mulai ada pada janin tersebut ruh yang sifatnya bergerak, ya, manusia, ya. Amma qabla dzalik, adapun sebelum ditiupkan, fa fihi ruhun numu, yang ada padanya adalah ruh sebagai sesuatu yang tumbuh, ya. Dapat difahami itu, ya. Jadi makhluk hidup juga, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain-lain, dalam artian mereka tumbuh dan kembang dan kemudian mati, itu makhluk hidup berarti, ya kan? Tapi pola kehidupannya beda dengan pola kehidupan yang punya ruh, dalam artian seperti manusia, hewan yang gerak, ya, yang aktivitasnya, bentuk aktivitasnya berbeda, ya. Ini hanya tumbuh dan kembang. Ini bukan hanya, adapun manusia dan hewan tumbuh dan kembang juga bergerak. Maka janin itu sebelum ditiupkan ruh sebagai manusia, maka padanya ruh sebagai sesuatu yang tumbuh dan berkembang sampai ditiupkan ruh, ya, manusia, barulah jadi ruh harakah, ya, ruh yang berkembang, ya. Wa qad ittaraba al-mutakallimuna wal falasifah fi haqiqatir ruh. Ya, para ahli kalam dan ahli filsafat, mereka keder di dalam ketika mencoba memahami hakikat ruh ini, ya. Wa ajizu an idrakiha, dan mereka lemah untuk memahaminya, ya. Takhabbatu fiha takhabbutat katsira, sehingga mereka ngaco dan nyasar-nyasar sana sini. Wa ajizu an idrakiha, mereka enggak mampu memahami hakikatnya ruh. Karena apa? Karena hanya menggunakan akal mereka untuk memahami hakikat yang di luar akal manusia, berpaling dari wahyu, ya, berpaling dari wahyu para mutakallimin dan falasifah. Antara ruh itu terkenal kitab Ar-Ruh karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tapi untuk kita ketahui bahwa kitab itu ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebelum dia mengenal akidah dan manhaj salaf. Tadinya dia lahir besar di sekitar sufi dan jadi ulama sufi. Dan udah menulis buku Ruh itu. Sampai akhirnya bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kemudian akhirnya memahami manhaj dan konsep salaf
mulailah mengikuti konsep tersebut dan mengoreksi banyak hal dari dulunya, ya. Tapi memang banyak dia mengkonsumsi maklumat yang sifatnya kaitannya dengan nafs, dengan jiwa, hati dan lain-lain. Dan kemudian tapi diteliti dengan tahqiq athar dan kemudian dengan konsep pemahaman yang datang dari salafus saleh. Jadilah seorang Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Nah, setelah itu masa hidupnya panjang masih setelah revisi pemahamannya yang dulu. Akhirnya banyaklah karya-karyanya setelah dia mengenal akidah salaf. Dikenallah Ibnul Qayyim al-Jauziyah seorang yang berada di atas akidah salaf, di antara imam dari a'immah ahlus sunnah, bukan lagi sufi, ya. Berbeda nasibnya dengan al-Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam al-Ghazali rahimahullah ini dia seorang sufi, ya. Sufi besar. Siapa namanya? Imam Ghazali. Khamsu Muhammadat, 5 Muhammad, ya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ghazali. Namanya tuh Khamsu Muhammadat, 5 Muhammad. Nah, dia mencari kebenaran dan lain-lain yang dia ambil akhirnya jalannya orang-orang sufi, ya. Tapi dia mengingkari filsafat dan lain-lain dan banyak mengingkari bahkan sampai titik takfir, mengkafirkan, okay, para pelaku atau orang-orang yang ngambil jalan falasifah, ya. Dan dia membuat tahafut al-falasifah, ya, kritik terhadap para filosof, ya. Terus dia karena dia seorang pencari kebenaran, dia truth seeker, oke? Okay? Dan dia seorang ulama besar dan dari sisi usul fikih dan fikih luar biasa. Namun terus belajar sampai dekat akhir hayatnya, dia baru mengenal hakikat konsep akidah, konsep beragama ahlul hadis, ya, yakni ahlus sunnah, yang konsepnya adalah sebagaimana yang datang dari salafus saleh. Baru dia menyadarinya, gitu. Akhirnya baru mulai dia menempuh itu, tapi nggak lama qadarullah meninggal. Dan dia meninggal Sahih Bukhari ala sadri. Sahih Bukhari itu lagi di dalam dekapannya, ya. Sahih Bukhari di dalam dekapannya. Di antara yang kami baca tentang hal itu, ya. Tapi karyanya sebagai seorang sufi udah keburu viral, okay? Udah keburu viral dan digunakan sebagai rujukan di antara rujukan kaum sufi, ya. Di antara pernyataan yang kufur, yang keliru, pernyataannya yang bertentangan dengan konsep akidah pernah kita dengar, nggak baca langsung, pernah dengar Syekh ngomong. Di antara pernyataannya adalah seseorang sampai makam tertentu, ketika dia tawaf di Ka'bah, sesungguhnya bukan dia yang bertawaf di Ka'bah, tapi Ka'bah yang mentawafinya. Ada seorang syekh pernah cerita, mungkin, oh begitu ya, luar biasa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan adanya guidance, petunjuk, hidayah, sehingga dia mengenal hal tersebut, mengenal hakikat beragama seharusnya, dan akhirnya meninggal. Tapi qadarullah meninggal, udah keburu kesebarlah Ihya Ulumuddin. Sehingga para ulama, para muhakkik hadis itu berkata, kamu mau lihat mausu'ah ahadits dha'ifah wal maudu'ah fil aqidah, okay? Ensiklopedi hadis-hadis palsu dan lemah dalam urusan akidah, tuh parah gak? Palsu dan lemah, babnya bab akidah lagi, mau begitu kan? Lihat Ihya Ulumuddin. Sampai digambarkan demikian. Diakui ini oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ternyata setelah dia belajar sahih, dhaif dan lain-lain, dan itu di akhir hayatnya, okay? Dia mengakui, dan pernyataannya rahimahullah yang dikenang sampai sekarang adalah ana muzjalu bidha'ati fil hadith. Aku nih muzjal, fakir, ana fakir fil hadith.
aku ini ternyata fakir di dalam urusan hadis. Semua hadis yang datang dia langsung telan. Enggak bisa ngecek antara riwayat-riwayat yang ada berbeda dengan konsep akidah, konsep beragamanya salaf, yang datang dari salafus saleh. Hati-hati di dalam menerima hadis. Jadi apapun yang datang dikonsumsi, terbentuklah akhirnya sebuah formula keyakinan sufi pada dirinya pada saat itu. Ya. Ala kulli hal rahimahullah. Berbeda dengan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Nah, takhrij hadis Ihya Ulumuddin yang terkenal adalah takhrij Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah. Ya. Nah, bab ini berbicara tentang ruh para syuhada, ya. Di sini Al-Imam rahimahullah menegaskan bahwasanya ruh-ruh para syuhada itu hidup dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak hadis yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Masruq rahimahullah ia berkata, sa'alna Abdullah, kita bertanya kepada Abdullah yang di sini maksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An hadhil ayah, tentang ayat ini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah kalian kira bahwasanya mereka yang terbunuh di jalan Allah nih mati. Jangan sekali-kali kalian kira demikian. Oke? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Bal ahya, justru mereka hidup. Inda rabbihim, ada bersama Tuhan mereka, yurzaqun, dilimpahkan rizki atas mereka. Oke? Zin? Nah, kita bertanya tentang ayat ini kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud pun berkata radhiyallahu anhu, amma inna qad sa'alna an dzalik. Kita pun sesungguhnya pernah mempertanyakan tentang ayat itu, yakni kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka ia berkata, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin. Sesungguhnya arwah para syuhada itu berada pada jauf tayr khudr. Wallahu a'lam. Yang Anda pahami dari jauf ini bagian leher. Bagian leher. Hakikatnya seperti apa, kayak gimana bentuknya enggak usah dibayangkan. Oke, imani saja. Karena ini wahyu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di jauf tayr khudr. Seekor burung hijau, ya. Laha qanadil mu'allaqah bil arsh. Yang burung-burung tersebut punya tempat bertengger yang berupa kendil, ya, yang bergantung-gantung di arsh, yakni di bawahnya arsh. Ya. Tasrah minal jannah haitsu sya'at. Di mana burung ini pergi bolak-balik ke surga semaunya. Pergi surga terus pulang ke situ istirahat situ. Pergi lagi surga pulang. Oke? Sumata'wi ila tilkal kanadil. Pulang ya ke tempat bertenggernya itu, kanadilnya itu yang ada di bawah arsy. Fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'ah. Kemudian Allah pun subhanahu wa ta'ala melihat kepada mereka, menengok kepada mereka, yakni kepada arwah para syuhada, ya. Faqal hal tashta'una syai'an? Apakah kalian menghendaki sesuatu? Apakah kalian menginginkan sesuatu? Allah tawarkan kepada arwah para syuhada ini. Qalu, mereka berkata, ayyu syai'in nashtahi wa nahnu nasrah minal jannah haitsu syi'na. Apalagi yang kami mau? Kita bisa bolak-balik masuk surga semau kita. Ya? Fafu'ila dzalika bihim 3 marrat. Tapi ditanya mereka oleh Allah sampai 3 kali. Apa lagi yang kau mau? Apa lagi yang kalian mau? Apa lagi yang kalian mau? Terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Falamma ra'aw annahum la yutraku min an yus'alu. Dan ketika mereka mengira bahwasanya enggak berhenti-berhenti mereka akan terus ditanya oleh Allah, mau apa lagi, maka mereka pun berkata, qalu, para arwah syuhada ini berkata, ya Rabb, wahai Tuhan kami, nurid an tarudda arwahana fi ajsadina. Yang kami mau agar kau kembalikan ruh kami kepada jasad kami, hatta nuqtala fi sabilik, sehingga kami terbunuh lagi di jalanmu ya Rabb, marrah ukhra, sekali lagi. Ya, falamma ra'a an laysa lahum hajah turiku. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka udah enggak perlu apa-apa lagi, ditinggal oleh Allah Subhanahu. Ya. Ada lagi di riwayat lain di Musannaf Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhud." Ketika para saudara kalian gugur di perang Uhud, ya. Ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin khudr. Allah pun menjadikan ruh-ruh mereka di jawf tayr khudr, pada burung-burung hijau, ya. Taridu anharul jannah, yang dimana burung ini bolak-balik dan minum dari sungai-sungai syurga, sungai-sungai yang ada di syurga. Ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadil min dhahab, yang mana mereka pun makan dari dari buah-buah syurga, dan mereka pulang kembali bertengger di qanadil, di kindil-kindil min dhahab, yakni tempat-tempat bertengger mereka ini yang terbuat dari emas, mu'allaqah fi dhillil arsh, yang ada tempat bertenggernya itu di kolong arsh, di bawah arsh. Ya. Falamma wajadu tiba ma'kalihim wa mashrabihim, dan ketika mereka menemukan betapa bahagianya hidup mereka, ya, tayyib makanan mereka, tayyib minuman mereka, ya, wa maqilihim, bahkan tempat tidur mereka pun nikmat, ya. Qalu man yuballighu ikhwanana anna, mereka berkata satu sama lain, siapa yang bisa mengkhabarkan kepada saudara-saudara kita, yakni yang masih hidup, tentang kita nih, ya, anna ahya, bahwasanya kita nggak mati, kita hidup, fil jannah, berada di surga, nurzaq, dan senantiasa dilimpahkan rizki, li'alla yazhadu fil jihad, supaya mereka yang masih hidup enggak zuhud dari jihad, yakni enggak malas jihad, ya. Wala yanqilu 'indal harb, sehingga mereka tidak lari dari mengelak dari perang, ya. Faqala Allah, maka Allah pun berkata kepada mereka, ana uballighuhum ankum, aku yang akan menyampaikan kepada mereka tentang kabar kalian, aku yang akan menyampaikan kepada mereka, yakni saudara-saudara kalian, tentang kalian. Fa'anzalallahu, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kalian kira bahwasanya mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya, justru mereka hidup, inda rabbihim, mereka hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, ya, senantiasa dilimpahkan rizki atas mereka, ini nikmat atas mereka, ya. Dan bahkan ada lagi riwayat menjelaskan tentang hiwar, conversation antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jabir bin Abdullah, ya. Jabir bin Abdullah bin Haram. Nah, Jabir ini lagi bersedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa aku lihat kau begitu berat dan sedih?" Ya Rasulullah, Abdullah ayahku meninggal di Uhud, dan dia meninggalkan banyak hutang dan banyak anak-anak kecil. Oke?
Anak-anak masih kecilnya nih. Akhwatnya Jabir bin Abdullah, ukhti-ukhtinya banyak. Masih kecil-kecil. Zat? Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Jabir bin Abdullah bahwasanya ayahmu hidup berada dalam kondisi berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ayahnya Abdullah bin Haram ini meninggal di Uhud, di antara syuhada Uhud. Bahkan dia berpesan sebelum berperang kepada Jabir, wahai anakku, aku ikut perang Uhud nih, dan sesungguhnya aku tidak mengira aku akan kembali, kayaknya dia punya feeling akan meninggal di Uhud gitu. Dan dia berpesan kepada Jabir tentang saudari-saudarinya, anak-anak wanita. Rasul pun menceritakan bahwasanya Allah berkata kepada ayahmu, dan Allah la yukallim illa min wara hijab, dan Allah tidaklah berbicara kecuali dari balik hijab. Tamin utik, tanya, minta, apa yang kau mau, aku akan berikan padamu. Maka Jabir Abdullah pun berkata radhiyallahu anhu, ya Rabb, kami mohon agar dikembalikan arwah kami kepada jasad kami, sehingga kami hidup lagi dan kembali berperang di jalanmu dan kembali terbunuh di jalanmu. Begitu. Ya? Tapi Allah pun menjawabnya bahwasanya aku apabila mengqadha sesuatu maka tidak bisa dirubah. Ya? Yang menentukan telah terjadi demikian, nggak mungkin dikembalikan. Apabila aku telah meninggalkan seorang hamba, emang sunnahku di alam semesta adalah udah meninggal, nggak mungkin dihidupkan lagi, kecuali ada mukjizat, kasus-kasus nabi-nabi terdahulu, oke lah, ya. Ini diantara kabar-kabar yang datang tentang arwah syuhada, ya. Nah, pada dasarnya kabar-kabar hadis-hadis demikian banyak sahih juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkara demikian tidaklah boleh kita terima kecuali dari wahyu, karena ghaib, ya, tentang apa yang terjadi di alam yang di luar dimensi kita, hal yang ghaib. Tidaklah boleh kita tebak-tebakan dan lain-lain, ya. Dan bahwasanya arwah al-fujjar dan arwahnya para orang-orang fajir dan kafir berada di Bi'r Barahud, wahiyya fi Sijjin. Di sebuah sumur namanya sumur Barahud, dan dia berada di Sijjin. Sijjin yakni di neraka, ya. Jadi Bi'r Barahud juga ada sebuah sumur, ada dari ungkapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Bi'r Barahud ada sebuah sumur yang berada di daerah Hadramut, daerah Yaman. Oke? Itu begitu dalam, luar biasa. Namanya Bi'r Barahud, kata Ali radhiyallahu anhu. Tapi Bi'r Barahud yang dimaksud adalah nama sebuah sumur yang berada di surga, yang berada di Sijjin, di neraka, ya, yang dikumpulkan di situ arwahnya para fujar dan kufar di situ, ya. Ini berbicara sebelum hari kebangkitan dan hisab. Nanti dihisab masing-masing kembali ke posisi sama dulu kan, dan kemudian dihisab, dibangkitkan, ya kan, kiamah, dibangkitkan. Nah, orang-orang yang syahid ini nanti mereka datang dengan darahnya yang masih basah dan bajunya yang bersaksi. Makanya orang syahid itu dikuburin sama bajunya, karena bajunya saksi nanti, ya, dikuburin bersama bajunya itu. Nanti mereka bangkit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan darah-darah dari luka-luka yang mereka terima di dalam peperangan di jalan Allah, dan itu beraroma kasturi, beraroma misk, ya, beraroma misk. Nah, hadis-hadis demikian seringkali digunakan oleh orang-orang yang menempatkannya tidak pada tempatnya, menyeru dan mencuci otak-otak anak muda untuk berjihad dengan kemuliaan, belum lagi bicara tentang bidadari surga yang akan kau dapatkan dan itu diceritakan apa yang kau dapatkan dari kemuliaan jihad, yang pada dasarnya ayat-ayat benar dan hadis-hadis yang diceritakan tentang kemuliaan hal ini benar, tapi tidak disampaikan kepada mereka bagaimana teknis jihad yang benar. Ini nggak disampaikan. Dibikin burem dulu dengan tujuan
atau ganjaran, reward yang akan mereka dapatkan apabila mereka melakukan amaliyah. Tuh bahasanya amaliyah. Oke? Ada alumnusnya di sini? Melakukan proses berjihad di jalan Allah yang nggak mau tahu syarat-syaratnya, qoyatnya, dawabit dan qawaidnya, nggak mau tahu. Yang penting apa? Yang penting pokoknya mati di situ aja. Tuh. Nggak mau tahu tentang bahwasanya untuk mendapatkan kemuliaan ini kau harus mengikuti cara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam sunnah dan di dalam konsep salafus saleh, syarat-syarat jihad dan lain-lain, nggak mau tahu. Ya? Dan seolah-olah dibatasi nama jihad itu hanya pada senjata. Pada senjata. Padahal ada jihad yang lebih utama, yaitu apa? Yang Allah sendiri kabarkan bahwa ini adalah jihad yang a'zam, jihad yang akbar. Yaitu apa? Tabligh, irsyad, jihadud da'wah. Ini yang lebih besar dengan ilmu. Ya? Seseorang yang berjihad dengan pedang, mati kelar urusannya. Tapi seseorang yang berjihad dengan ilmu, membantah syubhat, kesyirikan, kekufuran dan lain-lain. Kalau dia terpatahkan di situ, bahaya. Maka syubhat ini, kesyirikan ini, kekufuran ini akan menyebar di antara manusia tuh lihat. Makanya lebih berat hal tersebut. Ya? Berbeda dengan Ahlus Sunnah, ketika berbicara jihad, maka jihad yang lebih utama adalah apa? Yang lebih mendasar yang menjadi jihad usul itu bukan pedang. Pedang ini cabang. Jihad yang paling usul jihadul ilm dulu. Jihad ilmu yang dengan itu kau mengetahui hak, setelah itu kau melawan hawa nafsumu. Tuh yang condong kepada kebatilan. Ketika jihad tuh usul jihad situ. Jihad al-ilm. Tuh jihad an-nafs. Ini yang menjadi usul. Lagi ngomongin jihad langsung. Jihad dengan senjata belakangan. Dengan semua syarat-syarat yang kalau kepenuhin itu juga. Gitu. Tapi buat orang-orang harokah, orang-orang pergerakan. Yang mazhabnya seringkali mazhab kelompoknya adalah mazhab khawarij dan lain-lain. Terarahkannya ke khawarij ya. Ketika bilang jihad langsung otomatis arahnya kepada. Di kita bicara jihad kalaupun sampai titik ke situ. Dengan dhawabit yang banyak. Dan kemudian benar-benar ngejaga keikhlasan, pintu-pintu ria kita tutup dan lain-lain. Kemudian ittiba, ya ini proses yang harus ngikut teknis yang diajarkan dari Rasulullah SAW dengan dhawabit yang diajarkan oleh para ulama. Tuh. Ini sebenarnya lemahnya. Fikih jihad itu jarang dibahas. Nah, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ketika dibilang dibahas fikih jihad, akhirnya serem kan bawaannya. Seringlah dihindari fikih jihad. Kenapa? Udah ngomong jihad serem aja kan bawaannya kan. Terutama buat orang-orang yang maaf non-muslim atau muslim yang masih belum ada ketertarikan untuk mendalami dan memahami agamanya lebih baik. Akhirnya nggak ada pembahasan fikih jihad tuh nggak ada. Kenapa? Jihad nih kata yang horor. Nggak lah dibahas jihad. Yang dibahasnya fikih apa? Toharoh. Iya kan? Perlu untuk teknis. Salat. Dan lain-lain. Jihadnya nggak dibahas? Nggak dibahas. Menghindari madorot sebenarnya mah. Tapi akhirnya efeknya madorot juga, yaitu apa? Salah fahamlah manusia dan kaum muslimin tentang jihad. Kenapa? Nggak pernah belajar. Kudunya gimana? Iya kan? Akhirnya anak-anak muda yang lagi mejehna, tuh, keur mejehna, yang lagi panas-panasnya ini tuh, begitu gampang kena racun dan dicuci otaknya dengan semangat-semangat jihad. Dan akhirnya terjadilah yang terjadi dari gerakan-gerakan terorisme dan fasad fil ard, kerusakan di muka bumi yang mereka namakan jihad. Berangkat dari apa? Ngeblanknya mereka tentang fikih jihad. Pada dasarnya gitu kan. Jadi nggak dibahas fikih jihadnya, ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya apa? Akhirnya Allah nggak tahu. Gimana jihad sebenarnya? Ya? Pada jihad nggak pakai hawa nafsu. Jihad bukan balas dendam dan lain-lain. Kalaupun lihat seorang Sumayyah radhiyallahu anha, Ammar bin Yasir, dia melihat ayah dan ibunya dibunuh di hadapannya, Sumayyah dan Yasir radhiyallahu anhum. Tapi apakah ia membalas kelakuan kaum musyrikin sendiri gitu? Nekat-nekatan, ketemu terus ditusuk Abu Jahal kayak Abu Lahab siapa kayak? Atau tetap diam sabar, nunggu komando Rasul SAW untuk mengangkat senjata.
Nunggu komando Rasul. Apakah tanah mereka dirampas? Tanah, harta, dan lain-lain. Terusir mereka dari Mekah, dari tanah. Tumpah darah mereka masing-masing. Iya kan? Tapi apa mereka melawannya? Nekat-nekatan sendiri sporadis atau nunggu komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ulil amr, sebagai pemimpin. Tunggu komando, tuh lihat. Ini mau nggak disampaikan pada mereka? Tuh lihat, mereka tidak bergerak kecuali dengan pimpinan pemimpin. Oh iya, siapa dulu pemimpinnya, kalau Rasul pemimpinnya oke lah. Tuh kan, lu sih emang bandel. Nggih. Maka minta hidayah sama Allah, belajar cerdas, nggih, utamakan ilmu daripada otot. Ya, sehingga tidaklah mudah kita kejebak dengan hal-hal demikian. Ya. Tapi kita dengarkan azan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.